Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku akan membuat gemblong gula merah. Gemblong ini jajanan zaman dulu yang hampir semua orang suka dan masih ada di pasar-pasar. Rasanya tuh manis, dalamnya tuh gurih karena dari kelapa ya. Pokoknya enak banget dan buatnya mudah banget. Langsung aja yuk cara buatnya. Bahan-bahannya di sini aku punya 15 sendok makan tepung ketan, 120 gram kelapa parut, 20 sampai 30 ml santan cair, kemudian 1 sendok teh garam dan juga setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian di sini aku punya 3 butir kecil gula merah serta 2 sendok makan gula pasir. Cara buatnya mudah banget. Pertama kita campurkan kelapa parut dengan tepung beras ketannya. Kemudian kita masukkan garamnya. Lalu kita juga beri vanili bubuknya. Kemudian kita masukkan santan cairnya sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk ya. Kita masukkan airnya sampai adonannya itu kalis dan bisa dibentuk ya. Kalau misalnya santannya sisa, bisa disimpan saja ya. Soalnya kan tingkat kelembaban tepung itu berbeda-beda ya. Takutnya kalau kalian pakai semua padahal udah bisa dibentuk, nanti malah jadi lembek. Nah, ini aku uleni dulu menggunakan tangan supaya adonannya itu tercampur merata antara kelapa, garam, dan juga vanilinya. Kalau udah seperti ini, sekarang kita ambil sekitar 30 gram adonan. Timbangan aku rusak, jadi aku manual ya. Lalu bentuk seperti ini, lonjong atau terserah mau bentuk apa, bebas ya. Kalau aku bentukannya lonjong seperti ini. Kita lakukan sampai adonannya habis. Untuk satu resep ini jadinya lumayan banyak ya, sekitar 12 potong. Ini sudah semuanya. Sekarang kita panaskan minyak ya. Ini kita goreng di minyak yang belum terlalu panas. Ingat ya, belum terlalu panas, cukup hangat aja. Dan goreng menggunakan api sedang cenderung kecil ya. Nah, setelah bawahnya agak kering, kita balik ya. Jangan sampai warnanya itu coklat banget, soalnya nanti dia itu akan keras teman-teman. Jadi cukup goreng sampai kering aja. Udah mulai kaku atau udah mulai kokoh, sudah bisa dibalik. Nah, kalau kedua sisinya udah kokoh, udah matang sempurna, sudah bisa kita angkat. Nah, sekarang aku mau potong-potong gula merahnya dulu, iris tipis seperti ini. Soalnya mau dimasak ya, jadi biar lebih cepat mencairnya. Kemudian di dalam wajan kita masukkan gula merah yang sudah diiris-iris tadi. Ini tanpa minyak ya. Kemudian ditambahkan dengan gula pasir yang sudah kita siapkan dan ditambahkan air sedikit saja, sekitar 10 sampai 15 ml. Lalu kita masak ini ya, kita aduk-aduk ini. Dan kita masak ini sampai tidak ada gula yang bergerindil. Kita masak ini menggunakan api kecil. Lalu kita akan membuatnya menjadi karamel. Nah, ini sudah mulai mendidih, tapi ini belum cukup ya. Kita akan bikin dia itu betul-betul lengket supaya nanti pas dimasukkan gemblongnya, dia itu akan langsung menempel dan tidak basah gitu teman-teman. Paham ya? Nah, ini udah mulai berbusa, tapi aku masih nunggu sampai dia betul-betul lengket banget. Ini masih menggunakan api kecil ya, karena karamel kalau dimasak menggunakan api besar rawan gosong, nanti malah karamelnya itu menjadi pahit rasanya. Harus sabar ya teman-teman, masak ini emang agak memakan waktu dan juga harus ditungguin, harus sering diaduk-aduk juga, soalnya gula itu rawan gosong. Nah, ini udah terlihat kental banget dan pekat, sudah bisa kita masukkan gemblongnya. Nih, diaduk-aduk aja udah lumayan berat teman-teman, rasanya beda sama kayak yang pertama. Setelah gemblongnya dimasukkan, langsung kita aduk cepat, kita aduk-aduk sampai semua bagian gemblongnya itu terlumuri dengan karamelnya. Nah, terus kita aduk-aduk ini, kemudian kita masak sebentar sampai gulanya agak mengering ya teman-teman.
nggak perlu yang kering banget karena nanti juga didiemin. Kalau misalnya udah menempel dia akan kering sendiri, tapi emang harus dimasak dulu supaya sedikit kering dulu. Kita masak dulu sebentar ya. Nah, ini udah mulai menempel dan udah mulai kering gulanya, sudah bisa kita angkat. Ini dia hasilnya teman-teman. Ini rasanya enak banget, pokoknya kalian harus cobain resep ini. Bikinnya mudah banget kan. Ini tuh dalamnya lembut banget, luarnya juga manisnya pas. Ya ampun, ini tuh padahal banyak banget kan jadinya, tapi beneran cepet banget abisnya. Padahal makan 1-2 aja kenyang, tapi rasanya pengen makan terus loh. Dijamin kalian tuh gak nyesel bikin ini. Sekian resep dari aku. Kalau kalian rasa konten aku bermanfaat, jangan lupa subscribe agar aku semakin semangat berbagi resep makanan yang enak-enak lainnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum, selamat mencoba.